Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 dari laporan penelitian. Pertama, yakni variabel dan indikator penelitian. Variabel adalah fokus penelitian yang nilainya bisa berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Variabel terbagi dua. Yang pertama, variabel bebas adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang menentukan atau mempengaruhi adanya variabel yang lain. Yang kedua yakni variabel terikat. Variabel terikat adalah gejala yang berbagai unsur atau faktor di dalamnya ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya variabel yang lain. Sementara itu, indikator didefinisikan sebagai variabel penelitian yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya tentang suatu kondisi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Beberapa cara untuk menentukan indikator. Yang pertama, strategi empirik. Dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, menyusun indikator secara empirik, dan kedua, menggunakan indikator yang dibakukan dalam satu organisasi tertentu. Yang kedua, strategi rasional. Operasionalisasi logis untuk meneliti literatur untuk menemukan indikator yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya adalah sumber-sumber kajian teori. Sumber kajian teori terbagi dua. Yang pertama, sumber primer, yakni sumber atau bahan dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut. Sementara sumber sekunder adalah kebalikannya, sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut dalam mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Sumber juga terbagi dua, yakni sumber tertulis atau printed materials dan sumber yang tidak tertulis atau non-printed materials. Sumber tertulis adalah seperti buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku inventaris, ijazah, serta buku-buku pengetahuan lainnya. Sementara sumber yang tidak tertulis adalah segala bentuk sumber bukan tulisan, antara lain rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan purbakala, film, slide, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penelitian relevan dan cara penulisannya. Relevan adalah suatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas atau diteliti. Pendekatan penelitian berkaitan dengan tujuan utama penelitian. Apakah peneliti bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel apa adanya atau membandingkan antara aspek yang diteliti. Nah, manfaat dari digunakannya penelitian terdahulu atau penelitian relevan ini adalah yang pertama, mengetahui bangunan keilmuan terkait permasalahan yang akan diteliti, serta menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian yang akan Anda lakukan dengan penelitian lain yang telah ada sebelumnya, serta memperkuat atau mendukung kekuatan penelitian dengan adanya referensi ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan penelitian Anda. Selanjutnya adalah hipotesis dan contohnya pada berbagai jenis penelitian. Hipotesis berasal dari dua kata, yakni hipo yang berarti bawah dan tesa yang berarti pendapat atau pendirian. Hipotesa merupakan sebuah pendapat atau penjelasan sementara dari sebuah pertanyaan atau jawaban dari rumusan masalah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir teliti dan sistematis. Kriteria hipotesis yakni harus mempunyai daya penjelas dan harus menyatakan adanya hubungan di antara variabel-variabel, serta harus dapat diuji dan konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, dan hipotesis bersifat sederhana dan seringkas mungkin. Kegunaan dari hipotesis penelitian adalah petunjuk bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian tersebut, serta memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data, dan memberi petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data seperti apa yang harus dikumpulkan. Jenis hipotesis yang pertama, hipotesis alternatif atau HA, berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Yang kedua, ini hipotesis nol. Hipotesis nol biasa disimbolkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik, karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dari hipotesis HA, HO menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya.
Selanjutnya adalah tahapan penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Penyusunan kajian pustaka meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait, mencatat hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan, serta menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Dalam mengenal pustaka atau sumber-sumber data yang dapat dijadikan acuan, terdapat patokan dasar yang harus diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama, mempelajari hasil apa yang telah atau yang pernah didapat dari orang lain dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Yang kedua, mempelajari metode penelitian yang telah digunakan, serta mengumpulkan data dari sumber lain yang ada dan berkaitan dengan proyek penelitian yang akan dikerjakan. Selanjutnya, mempelajari faktor-faktor deskriptif dan historis yang ada dan merupakan latar belakang dari problema yang akan ditulis. Yang kelima, mempelajari analisis deduktif dari problema yang akan dikerjakan orang lain. Selanjutnya adalah pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu serta memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas oleh peneliti atau penulis. Perlunya kajian pustaka adalah yang pertama untuk membatasi masalah penelitian, menemukan arah baru penemuan, serta menghindari pendekatan yang kurang berhasil, memperoleh pemahaman metodologis, dan mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, serta mencari dukungan teori utama. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan sumber kajian pustaka. Yang pertama, ketepatan, kejelasan, empiris, kemuktahiran, relevansi, organisasi, dan harus meyakini. Selanjutnya adalah manfaat kajian teori. Teori berfungsi untuk memperjelas masalah penelitian sehingga para peneliti dan pembaca hasil penelitian dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam objek penelitian. Teori sendiri adalah seperangkat konstruksi atau konsep dan definisi proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematika melalui spesifikasi hubungan antar variabel. Manfaat kajian teori sendiri yang pertama untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Yang kedua untuk meramalkan, yang digunakan memprediksi, memandu, serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga untuk pengendalian, digunakan untuk membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan masalah. Adalah cara-cara menyusun kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah garis besar alur logika berjalannya penelitian yang dapat digambarkan menggunakan suatu diagram yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel. Nah, jenis kerangka pemikiran sendiri ada 3. Yang pertama, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka operasional. Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran yang menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan serta asumsi-asumsi teoritis. Kerangka konseptual adalah uraian kerangka pemikiran yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terdapat di dalam asumsi teoritis. Terakhir, kerangka operasional adalah uraian yang menjelaskan tentang variabel yang diurutkan dari konsep-konsep terpilih dan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Untuk menyusun kerangka berpikir, sebelum memberi rumusan hipotesis, perlu menyusun kerangka berpikir. Nah, agar kerangka berpikir dipahami secara jelas sebagai bagian dari suatu rancangan peneliti, maka sebaiknya peneliti menyusunnya dalam suatu gambar atau bagan. Tahapan untuk menyusun kerangka pemikiran. Yang pertama, menetapkan variabel yang lebih rinci, memperbanyak membaca buku dan hasil penelitian, serta menjelaskan teori-teori tentang variabel yang diteliti, menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis, melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian, serta mengambil kesimpulan sementara dan menyusun kerangka berpikir. Selanjutnya adalah bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Pada penelusuran kepustakaan diuraikan secara sistematik semua keterangan yang diperoleh dari pustaka. Perlu diperhatikan bahwa pendapat pribadi tentang penelitian yang sedang dilakukan itu tidak boleh diikutkan dalam kajian pustaka, kecuali kalau pendapat pribadi itu diacu dari peneliti terdahulu. Nah, sebuah penelusuran pustaka yang baik harus memenuhi 3 tujuan utama. Yang pertama, memperoleh perspektif yang ilmiah, menghindari duplikasi penelitian, serta menghindari masalah konseptual dan prosedural.
Untuk penelitian R&D, mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi. Sementara untuk penelitian kualitatif, sesuatu yang sangat menarik dalam penelitian kualitatif terkait dengan kajian pustaka ini, bahwa upaya kajian pustaka tetap dilakukan pada saat peneliti mencoba mengupayakan analisis data dan hendak menarik kesimpulan. Adalah cara mengkaji bahan pustaka. Langkah awal dan cara penulisannya yang pertama, mencari informasi ke perpustakaan atau internet, menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka, serta menyiapkan kartu atau buku untuk mengumpulkan informasi yang relevan, dan menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Cara menyusun kajian pustaka sendiri yang pertama, sesuai dengan tahun penelitiannya. Yang kedua, sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Ini terbagi lagi dua, penyajian kajian pustaka secara deskriptif dan penyajian kajian pustaka secara deskriptif analisis. Secara deskriptif, penyajian kajian pustaka hanya menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaan dengan pertimbangan bahwa analisis akan diuraikan pada bab berikutnya. Sementara, penyajian kajian pustaka dengan deskriptif analisis adalah penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis di dalam kaitannya dengan peneliti yang sudah pernah dilakukan, apakah menolak, mengkritik, ataupun menerima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.